sedikit soal lahirnya peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018. Itu adalah saat itu pemerintah menilai bahwa Indonesia di saat itu berada pada posisi di angka 72 dari 172 negara kaitan dengan easy doing business, kemudahan berusaha, sehingga pemerintah memandang perlu mengambil langkah-langkah penyempurnaan regulasi. Maka dari itu lahirlah peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018. Nah, yang lihat di depan layar kita adalah ini sandingan atau bandingan antara Permen 16 dan Permen 35 2015 yang mendasarkan pada Perpres 72 dan Permenaker nomor 10 tahun 2018 yang mendasarkan pada Perpres 20 tahun 2018. Yang pertama soal pengesahan penggunaan tenaga kerja asing. Sebelum Perpres 20, kita mengenal produk yang kita keluarkan, dalam hal ini Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mengeluarkan dua produk, yaitu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dan di dalam Perpres 20 yang terimplementasi dalam Permen 10, RPTKA dan notifikasi. Yang kedua soal waktu pelayanan. Ini kita bicara Perpres 20, semangatnya adalah penyederhanaan prosedur. Dari durasi 6 hari saat itu, ketika kita mengacu kepada regulasi yang lama, itu 6 hari, di mana 3 hari untuk pengurusan RPTKA dan 3 hari untuk pengurusan IMTA. Dengan regulasi yang baru ini menjadi 4 hari, ada pemangkasan. Bahkan lebih ekstrim lagi, kalau kita bicara imigrasi, konon yang saat itu memakan waktu 20 hari, dipangkas juga menjadi 2 hari. Ini adalah semangat dari penyederhanaan prosedur di dalam Perpres 20. Soal jabatan, di peraturan sebelumnya, kita Kemenaker mensyaratkan adanya rekomendasi dari kementerian lembaga terkait dengan jabatan yang akan diisi. Nah, dengan Permen 10, sebagai turunan dari Perpres 20, ini tidak ada lagi rekomendasi. Namun kementerian sesuai amanat dalam permen tersebut berhak menetapkan syarat, larangan, dan kebutuhan jabatan bagi TKA. Inilah cantolan dikeluarkannya Kepmenaker 228 tahun 2019 yang sebelumnya soal Kepmen jabatan itu tersebar dalam 19 Kepmen. Nah, dalam penyusunan Kepmen 228 ini, tetap kita meminta masukan dari kementerian lembaga. Karena sesungguhnya kalau Naker tidak tahu jabatan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh sektor, sehingga kita dalam penyusunan jabatan tersebut, kita menerima masukan dari kementerian lembaga, yang saat itu termasuk juga kita minta dari para chamber. Yang keempat, waktu pelayanan, bentuk pelayanan. Sebelumnya semi online, sekarang sudah online penuh antara Naker dengan imigrasi. Layanan ini kalau kita bilang seperti keping mata uang kiri kanan, Naker imigrasi, karena semua permohonan, dokumen baik yang dibutuhkan dari sisi ketenaga kerjaan maupun dari keimigrasian itu semua tersubmit awal di dalam permohonan melalui TKA online yang selanjutnya lanjut kepada SIMKIM keimigrasian. Yang berikutnya kalau kita bandingkan juga soal masa berlaku RPTK. Kalau peraturan sebelumnya itu 1 tahun dan dapat diperpanjang. Kalau sekarang kita beri kebebasan sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan. Kalau perjanjian kerja 2 tahun kita kasih 2 tahun. Itu yang semangatnya ya. Lanjut. Soal jabatan direktur dan komisaris. Peraturan sebelumnya, baik sebagai pemegang saham maupun dia sebagai pekerja atau yang penunjukan, itu dalam peraturan sebelumnya wajib menggunakan izin. Nah, di dalam Permen 10, kalau dia sebagai
pemegang saham, kalau kita kaitkan dengan Perkab BKPM minimal 1 miliar, itu dia tidak menggunakan izin. Artinya dia masuk tidak melalui sistem TKA online. Jadi dari BKPM ke imigrasi dia mendapat visa 313 atau visa investor kalau tidak salah. Nah, mungkin nanti di sini juga salah satu yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan. Apakah pemegang saham, direktur komisaris yang pemegang saham, yang dibebaskan oleh undang-undang untuk memiliki izin, apakah dia dapat bekerja? Itu nanti yang perlu kita diskusikan. Banyak pertanyaan di kami demikian. Ini perlu ada kesepakatan. Kedua, soal dia kalau sebagai pekerja atau sebagai penunjukan ditunjuk oleh pemegang saham, ini dalam regulasi yang baru pun tetap menggunakan izin. Berikutnya soal pelatihan bahasa Indonesia sebelumnya tidak diatur, di dalam peraturan menteri ini diatur. Nah, rangkap jabatan juga hanya untuk direktur dan komisaris. Ini di peraturan sebelumnya, tapi dalam peraturan Permen 10, selain jabatan direktur atau komisaris, juga jabatan yang sama pada sektor sementara dibatasi 3, pendidikan dan pelatihan vokasi, migas, dan ekonomi digital. Yang terbaru juga dalam Permen 10, yang saat itu tidak diatur dalam Permen sebelumnya, soal RPTK bersifat darurat. Kalau yang lama itu diajukan bersamaan dengan kedatangan tenaga kerja asing, dalam peraturan Permen nomor 10 2018, RPTK diajukan paling lama 2 hari. Artinya 2 hari setelah TKA bekerja. Artinya dimungkinkan TKA bekerja 2 hari dulu, setelah itu baru mengurus izinnya. Prinsipnya wajib memiliki izin. Lanjut. Ini sekilas soal gambaran umumnya aja soal proses rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ini yang sifatnya yang jangka panjang. Ini pemberi kerja mengajukan permohonan, kita asesmen melalui Skype, video call, karena memang di pelayanan kami sudah tidak ada lagi tatap muka antara pejabat dengan pengguna, dalam hal ini perusahaan. Terus lanjut. Nah, ini juga sama untuk pekerjaan yang baik yang bersifat darurat maupun yang sementara yang maksimal 6 bulan, kalau darurat paling lama 1 bulan, treatmentnya adalah sama. Treatment dalam hal pengajuan RPTKA itu adalah sama. Ya, cuma hanya dibatasi bahwa RPTKA yang bersifat darurat dan bersifat sementara atau jangka pendek itu tidak dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Ini kalau kita melihat jenis kegiatannya antara lain pembuatan film yang bersifat komersial, terus melakukan audit kendali mutu produksi, pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, layanan penjual atau produk dalam penjajakan usaha. Dan yang terakhir soal usaha jasa impresariat atau hiburan. Lanjut. Nah, ini alur berikutnya setelah pengguna memiliki RPTKA, proses selanjutnya adalah permohonan notifikasi. Jadi pengguna mengajukan notifikasi melalui aplikasi TKA online yang terintegrasi dengan imigrasi. Setelah masuk, petugas kami akan melakukan verifikasi. Jika ada yang belum lengkap, pasti kita tolak. Setelah dipenuhi, proses lebih lanjut sampai kepada persetujuan notifikasi. Setelah persetujuan notifikasi dikeluarkan, itu sebagai trigger untuk pembayaran DKP TKA. Setelah perusahaan atau pengguna melakukan pembayaran DKP TKA melalui sistem Simponi, itu secara sistem akan bergulir ke Ditjen Imigrasi. Nih, nanti yang poin 6 sampai berikutnya nanti mohon izin Pak Roni Sompi karena ini wilayahnya sudah keimigrasian. Kita 1, 2, 3, 4, 5 sampai sebatas pengiriman notifikasi ke imigrasi
secara prosedur yang di Kemenaker dalam hal ini Direktorat PPTKA sudah selesai. Dilanjut. Ini terkait dengan penggunaan TKA pada masa COVID, Bapak Ibu sekalian. Ini kita mengacu kepada yang terakhir, yang terupdate adalah Peraturan Menteri Kumham nomor 11 tahun 2020. Tapi kalau boleh cerita sedikit, ada sebelumnya per Februari dengan Permen 3 Kumham, nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Roni Sompi. Kemenaker juga saat itu telah mengeluarkan SE nomor 1 tahun 2020 tentang pelayanan penggunaan tenaga kerja asing yang berasal dari negara Tiongkok. Karena saat itu per 5 Februari kalau tidak salah, penerbangan Jakarta Tiongkok dan sebaliknya itu dihentikan. Terkait juga Permen 3 juga pelarangan memberikan visa segala macam untuk orang Cina untuk masuk ke Indonesia. Di dalam SE nomor 1 tahun 2020 intinya melarang dan menghentikan sementara proses perizinan TKA yang akan didatangkan dari negara RRT. Namun dikecualikan bagi tenaga kerja asing khusus Cina yang pekerjaan bersifat sementara, kalau tadi berdasarkan regulasi Permen 10 tidak dapat diperpanjang, dengan SE1 waktu itu sudah dapat kita perpanjang karena pertimbangannya bahwa orang yang bersangkutan telah berada di Indonesia dan untuk pulang ke negaranya pun akses penerbangan ditutup. Beriringnya waktu dari Permen 3 sampai Permen 7, Permen 8 sampai kepada terakhir Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 yang intinya terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, bahwa orang asing, ini kita tidak bicara Cina lagi ya, orang asing yang akan masuk ke Indonesia, intinya yang dapat hanya dapat orang asing boleh datang ke Indonesia kalau untuk bekerja pada proyek strategi nasional. Sementara kita melihat acuan pekerjaan yang terkait dengan PSN atau proyek strategi nasional itu melihat kepada peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018. Nah, di dalam perkembangannya, di dalam Perpres 56 itu ada 227 proyek strategis. Sebagai contoh, pembangunan smelter di Morowali, di Morosi itu masuk dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 56. Ini yang menjadi dasar kita memberikan perizinan. Kedua, di samping Peraturan Presiden nomor 56, ada juga Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2017. Mohon maaf, ini tidak sempat kami tayangkan di sini. Tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Itu kita kategorikan juga sebagai pembangunan proyek strategi nasional. Artinya bagi orang asing yang akan bekerja pada ketenaga listrikan yang untuk konsumsi masyarakat itu kita berikan izin. Berkembang juga ada PP1, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Di situ ada klausul bahwa pembangunan KEK atau kawasan ekonomi khusus juga termasuk dalam proyek strategi nasional. Itu yang kita treatment, yang kita berikan izin. Di luar itu, ada juga lembaga-lembaga lain, kayak macam Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terkait dengan misalnya penanganan kebakaran hutan. Dalam masa pandemi ini kita berikan. Nah, berkembang pertanyaan, bagaimana jika TKA yang akan masuk itu bukan termasuk dalam 227 proyek strategi nasional yang dimaksud dalam Perpres 56. Dilanjut. Berdasarkan rapat koordinasi antara dua menteri plus kepala BKPM, jadi Pak
Menkumham dan Ibu Menteri Ketenagakerjaan dengan Kepala BKPM menyikapi banyaknya atau permohonan tenaga kerja asing yang di luar kriteria PSN, tapi mereka butuh, kayak contoh pemasangan mesin, commissioning, yang alatnya sudah datang, tapi orangnya tidak bisa datang karena terhalang oleh Permen Kumham nomor 11. Nah, rupanya di dalam Permen Kumham nomor 11 itu, menurut Pak Yasona, itu ada diskresi di pasal 6-nya Permen Kumham 11. Sepanjang untuk kepentingan umum, Menteri dapat memberikan kebijakan. Sehingga saat itu disikapi, di luar PSN, di luar proyek strategi nasional, sepanjang ada dukungan dari Kepala BKPM, yang pendekatannya adalah untuk pengembangan investasi, penyerapan tenaga kerja, itu bisa kita berikan. Jadi bagi pengguna tenaga kerja asing di luar pekerjaan yang bersifat PSN dapat mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu meminta surat dukungan dari Kepala BKPM. Nah, hasil surat dukungan itu nanti akan diupload ke sistem TKA online. Itu yang treatment yang kita berikan selama ini. Di samping itu juga yang di luar PSN, di luar pendekatan investasi, itu sepanjang ada rekomendasi dari kementerian lembaga bisa kita berikan. Memang ini sedikit agak lari dari semangat peraturan Presiden 20 yang meniadakan rekomendasi dari KL, tapi ini di masa COVID yang memang harus betul-betul supaya perekonomian, pergerakan perekonomian berjalan, itu kita buka dengan panglimanya tetap protokol kesehatan. Itu sudah diatur dalam persyaratan di dalam Permen Kumham nomor 11 2020. Lanjut. Ya. Nah, ini contoh yang dukungan dari BKPM. Jadi kalau pemberi kerja mau mengajukan permohonan RPTKA sampai kepada notifikasi juga di luar PSN, ini akan mengajukan surat dukungan kepada BKPM. Nanti BKPM akan melakukan seleksi dan penilaian kelayakan sebelum terbitan surat dukungan. Nah, ketika surat dukungan diberikan, nanti secara sistem akan diupload oleh pengguna melalui TKA online yang menjadikan dasar kita untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut. Dilanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini Bapak Ibu, contoh dari surat dukungan penggunaan tenaga kerja asing di masa COVID ini. Jadi BKPM memberikan surat dukungan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan juga kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu beberapa treatment yang kita berikan dalam masa COVID ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin juga dalam forum ini tadi saya ini yang perlu kita diskusikan adalah soal direksi atau komisaris yang pemegang saham yang dia menggunakan visa investor. Apakah dia dapat bekerja, itu mungkin satu diskusi. Kedua juga soal lokasi kerja yang tadi sampaikan Pak Bernawan Sinaga. Lokasi kerja terkait dengan yang kita berikan treatmentnya adalah sepanjang pengguna, sepanjang perusahaan memberikan data dukung bahwa lokasi-lokasi kerja itu memang diduduki atau menjadi tempat kerja dari tenaga kerja asing, akan kita berikan. Tapi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, dari sisi pengendalian kami sudah makin memperketat soal lokasi kerja terkait dengan pembangunan smelter yang saat waktu lalu lokasi kerja mencantumkan hampir seluruh lintas provinsi, kami sekarang sudah batasi untuk satu lokasi di mana smelter itu berada.
untuk jabatan-jabatan yang bersifat teknis. Tapi kalau jabatan yang bersifat manajerial atau direktur, kita berikan untuk lintas provinsi, karena dia mobilitasnya memang dimungkinkan. Nah,